Halo semua, balik lagi ke playlist TensorFlow.js kita. Tapi di video kali ini video pertama kita mulai coba untuk bikin proses prediksi memanfaatkan TensorFlow. Nah, proses pertama yang akan kita coba di sini nanti kita akan coba regresi linear sederhana untuk memprediksi sesuatu, gitu ya. Kita mulai dulu dari apa sih regresi linear? Ya, ini saya ambil dari web ini ya, penjelasannya teknikelektronika.com, nanti bisa dilihat aja linknya, saya taruh juga di description. Ya, regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau kita sebut X terhadap variabel akibatnya Y. Jadi faktor penyebab pada umumnya tadi dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibatnya dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linear sederhana sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, dan juga merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk memproduksi digunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan maupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Itu ya. Jadi regresi linear ini kita akan mencoba melihat hubungan faktor penyebabnya dengan resultnya, dengan responsnya, X dengan Y-nya. Contohnya misalnya kita mau melihat kita punya data berapa banyak jam yang dilakukan oleh seorang mahasiswa dalam belajar, kemudian dengan hasil akhirnya dari nilai ujiannya. Jadi faktor X-nya itu adalah waktu belajarnya, jam belajarnya, Y-nya itu resultnya adalah nilai ujiannya. Jadi kita kumpulin datanya seberapa banyak misalnya ya mahasiswa kita coba random, kita bikin survei, kita lihat berapa lama dia belajar, kemudian kita lihat hasilnya. Nanti kita mau lihat nih korelasinya nih, hubungannya nih dengan regresi linear. Seberapa sih impact dari cara belajar, lama belajar dengan hasilnya. Atau mungkin juga misal kita bikin suhu ruangan terhadap produk yang cacat. Jadi dengan suhu ruangan yang ada kita coba pantau juga kerusakan produk pada suhu ruangan tersebut. Dengan adanya data ini mungkin kita bisa melakukan prediksi sebenarnya suhu yang optimal berapa sih untuk mengurangi tingkat kecacatan dalam produk. Atau kita mungkin juga punya data hubungan antara besarnya file, ukuran file dengan lama download gitu ya. Jadi misalnya kalau filenya 1 mega, downloadnya berapa detik gitu ya. 10 mega, 15 mega, lama downloadnya berapa detik. Dalam kondisi network yang sama ya, mesin yang sama, network yang sama, kita coba kumpulkan data tersebut dan nanti kita coba lakukan prediksi. Dari data-data tersebut kita membuat model, kemudian setelah model yang jadi kita coba membuat prediksi berdasarkan ukuran file, kira-kira berapa lama sih waktu downloadnya. Nah, itu tadi regresi linear sederhana ya. Seberapa besar sebuah variabel mempengaruhi result dari variabel lainnya. Kalau nanti faktor penyebabnya lebih dari satu, itu bukan regresi, itu mungkin nanti masuknya bukan regresi linear sederhana, tapi regresi linear berganda. Nah, yang kita akan coba kali ini adalah regresi linear sederhana. Kemudian kita coba buat proses prediksinya tersebut memanfaatkan TensorFlow.js. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini kurang lebih seperti ini ya. Kita punya garis X yang mendatar dan garis Y yang horizontal. Kemudian kita punya data nih. Kita punya sebaran data seperti ini. Nah, kita mau mencoba memprediksi, membuat formula kira-kira hubungan X dengan Y itu seperti apa sih. Kita membuat garis kurang lebih seperti ini. Nah, garis ini sebenarnya nanti prediksinya, percobaannya ini garisnya bisa berubah-ubah gitu ya. Goalnya adalah mencari seperti ini titik terendahnya nih, error terendahnya nih dari masing-masing data yang ada ini. Nah, setelah kita dapatkan nilai loss yang terendah, nah itu kita baru bisa membuat formulanya untuk menentukan garis linear ininya, regresi linearnya ini. Semakin kecil nilai errornya, jarak-jarak ini, maka semakin bagus model yang kita buat. So, nanti dia akan membentuk
persamaan linearnya seperti ini ya. Y sama dengan A ditambah B X gitu ya. B dikali X. Di mana B itu merupakan slope, A itu intercept, Y intercept, dan Y merupakan koordinat Y, X merupakan koordinat X. Kita akan mencari persamaan ini. Setelah kita dapatkan persamaannya, harusnya kita akan dengan mudah melakukan prediksi. Kalau X-nya sekian, berarti nilai Y-nya berapa gitu ya. Kita coba cari dulu nih persamaan yang paling optimal dari yang membentuk garis penghubung antara data-data yang ada, sebaran data yang ada. Itu yang mau kita coba, yang mau kita lakukan nanti. Ya, saya coba dulu seperti ini ya gambarnya nih. Nah, ini proses regresi linear ini kita mencari bentuk persamaan yang ideal, yang paling optimal lah untuk membentuk garis ini. Sebenarnya dalam melakukan percobaan, kita akan melakukan banyak percobaan nih. Kita akan coba garisnya seperti ini gitu ya. Kemudian kita ukur nih jarak antara masing-masing titik dengan garisnya. Dan kita akan mencari mana yang paling optimal untuk data seperti. Kalau begini mungkin nggak optimal ya, karena semuanya jaraknya jadi jauh dengan garisnya. Kita akan coba seperti ini. Dan coba seperti ini, coba dikit lagi gitu. Nah, ini kita dalam percobaan tersebut kita akan mencari nilai persamaan yang paling maksimal untuk membentuk garis lurus yang menghubungkan data-data yang ada. Kurang lebih itu di regresi linearnya. Dan ini saya balik lagi ke slide-nya. Oke. Nah, di sini ini ada salah satu contoh yang bagus ya dari ini Kaustub. Kita buka aja deh filenya, URL-nya. Nama autornya Kaustub Olpatkar. Sorry kalau salah penyebutannya. Tapi ini dia akan mencoba, kita punya satu kanvas kosong seperti ini ya. Ini kanvas kosongnya, kita punya sebaran data, nanti di belakangnya sudah ada mesin learning atau yang mencoba memprediksi, membuat linear regression, garis linear antara data-data yang kita punya. Kalau kita punya datanya seperti ini, nah, coba contoh seperti ini. Ini kalau cuma 2, dia akan dengan mudah membentuk garis linear. Kalau lihat dia mulai mencoba sedikit sampai akhirnya dia mendapatkan garis yang ideal gitu ya. Garis yang optimal persamaannya dia sudah dapat sampai di sini. Dia sudah punya persamaan. Jadi kita dengan mudah menentukan nilai X kalau kita punya data Y-nya. Misalnya kita punya data Y di sini. Gitu ya. Dia akan lihat seperti ini. Nah, tapi nanti datanya akan sebarannya akan cukup banyak ya. Nah, setiap kali kita punya titik baru, kita punya data baru, si garis ini akan mencoba memprediksi yang paling optimal dari data yang kita punya. Kalau lihat ya, dia akan selalu berubah-ubah tergantung dari sebaran data yang kita miliki. Nah, kalian data seperti ini, tapi kalau kita tiba-tiba punya data ekstrim di sini, nah dia akan berubah cukup ekstrim mencari. Dia akan mencari nilai yang paling optimal nih, loss yang paling optimal dengan sebaran data yang seperti ini. Kita punya data seperti ini. Kalau tiba-tiba kita punya datanya nanti di sini gitu ya. Tiba-tiba kita punya datanya di sini. Nah, ini menurut dia ini yang paling optimal. Dia sudah menghitung jarak antara titik dengan garis. Kemudian dia kalkulasi perhitungan matematika mana yang paling mendekati, yang paling optimal. Seperti itu. Ini kurang lebih gambaran regresi linear yang mau kita coba, yang mau kita prediksi dengan TensorFlow.js. Nanti kita ini visualisasinya nanti kita coba behind the scene-nya di proses perhitungan pembuatan persamaan matematikanya. Balik lagi ke sini, ini tadi link URL-nya nanti saya taruh juga di description, dan juga source code-nya ada di GitHub kalau kita mau coba bongkar bagaimana dia melakukan pemrosesan tersebut. Tapi nanti kita coba dengan pendekatan yang berbeda untuk kita memahami bagaimana pemrosesan perhitungan prediksi dengan regresi linear sederhana. Yaitu tadi pengertian regresi linear sederhana yang saya coba sangat sederhanakan gitu ya, biar lebih gampang kita memahaminya. Nanti kita untuk lebih memahaminya lagi, melakukan prediksinya, kita coba menuliskan code-nya. Nah, nanti studi kasusnya yang akan kita coba di video ini saya mau bikin 2. Yang pertama, kita akan pantau, kita punya data. Ini datanya juga sama, saya ambil dari ini contoh yang ada di sini di link tersebut, di mana data suhu ruangan mempengaruhi tingkat cacat produk gitu ya. Jadi dengan di sana kita sudah punya
Di sana kita sudah punya data suhu ruangan yang kita catat setiap harinya. Kemudian kita catat juga berapa banyak sih produk yang rusak dari masing-masing suhu ruangan tersebut. Nah, dari situ kita mencoba membuat persamaan matematikanya, persamaan linearnya untuk kita bisa melakukan prediksi kemudian. Dan kemudian yang kedua, kita akan coba juga studi kasusnya data besarnya data file dengan lama waktu download gitu ya. Kita udah punya datanya, kalau sekian mega, lama downloadnya sekian menit, sekian detik gitu ya. Nah, nanti dengan data-data yang ada kita coba training model kita. Ini kita akan mencoba train modelnya langsung di browser. Kemudian setelah modelnya terbentuk, kita akan coba lakukan prediksi dari model yang kita buat tersebut. Jadi kalau di contoh TensorFlow yang sebelumnya, ini kita akan benar-benar membuat modelnya langsung di browser. Ya, datanya kita punya, logiknya kita buat di browser, hasil model yang terbentuk akan kita coba gunakan nantinya untuk melakukan prediksi. Ya, sebelum masuk ke contoh, saya mau membahas ini sedikit tentang paradigma machine learning programming. Apa sih bedanya dengan mungkin di sini saya tulisnya pemrograman klasik dan machine learning. Ya, kalau di pemrograman biasa gitu ya, kita punya algoritma, terus kita punya data, terus kita coding, kita bikin pemrogramannya, kita bikin aplikasinya untuk menghasilkan result gitu, hasil. Jadi kita punya datanya, kita punya aturannya, kita punya algoritmanya gitu ya, terus kita bikin codingnya, kita bikin prosesnya, nanti aplikasi tersebut akan menampilkan hasilnya. Nah, sedikit beda dengan yang di machine learning. Kalau di machine learning nanti kita punya data dan hasilnya. Nah, data dan hasilnya tersebut kita kasih ke machine learningnya, kita minta dia untuk pelajari data tersebut dan coba tolong dibuatkan algoritmanya, gitu ya. Ini kita lakukan training datanya terus di sini dengan data yang kita punya, data dan hasil yang kita punya. Sistemnya, mesinnya akan melakukan pembelajaran untuk membentuk model atau membentuk algoritmanya. Sampai nanti algoritmanya dirasa cukup akurat, baru kita gunakan model tersebut, model algoritma yang dibentuk oleh machine learning. Ya, sebelum kita lanjut ke studi kasus kita, saya mau bahas ini sedikit ya tentang AI, hubungan antara AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dengan machine learning, neural network, dan deep learning. Mungkin nanti kalau teman-teman mulai explore tentang machine learning akan beririsan nih dengan istilah-istilah ini ya, AI, neural network, deep learning. Nah, keseluruhan mungkin kalau dibuat diagram Venn jadi seperti ini ya, globalnya secara garis besarnya itu grup besarnya AI, kemudian machine learning ini sendiri merupakan bagian dari AI, dan kemudian di dalamnya ada neural network yang menjadi bagian dari machine learning, dan ada deep learning yang menjadi bagian terdalamnya lagi dari neural network. Konsep utamanya secara garis besar mungkin manusia memang dari dulu terobsesi mungkin ya, ingin membuat mesin punya kecerdasan gitu ya, seperti manusia. Mesin punya kecerdasan buatan atau artificial intelligence seperti manusia. Sehingga mesin ini nantinya dapat membantu beberapa tugas-tugas manusia seperti itu. Nah, seiring berjalan bagaimana cara membuat mesin itu memiliki kecerdasan buatan, mulailah timbul beberapa path gitu ya, salah satunya machine learning nih. Bagaimana manusia mungkin ya, para ilmuwan tersebut mencontoh melihat bagaimana manusia bisa memiliki pengetahuan gitu ya, dari manusia memiliki pengetahuan dari data yang ada, dari pengalaman, dari komunikasi. Semua input data tersebut akan diolah oleh otak manusia, kemudian membentuk pengetahuan, dan pengetahuan tersebut bisa digunakan untuk menjawab hal-hal yang sama di kemudian hari. Nah, machine learning juga mungkin akan mencontek cara kerja seperti itu. Kita akan berikan data kepada mesin, dan kita minta mesin tersebut untuk mempelajari data yang ada, kemudian membuat kesimpulan, atau nanti istilahnya mungkin jadi kita membuat model, mentraining sebuah model untuk setelah model tersebut cukup akurat gitu ya, kita bisa menggunakan model tersebut, pengetahuan tersebut untuk
menyelesaikan hal-hal yang serupa gitu ya. Jadi sama mau dicontoh cara kerja manusia dari menerima data, mengolah data tersebut sehingga menghasilkan suatu pengetahuan, dan pengetahuan yang ada tersebut bisa digunakan untuk menyelesaikan hal yang sama. Nah, mesin juga kita kasih data, kita kasih pengalaman, atau manusia ada pengalaman, mesin kita kasih data yang cukup banyak. Semakin banyak datanya, semakin banyak pengalamannya, seharusnya model yang dibentuk, yang dihasilkan akan lebih akurat, dan model yang akurat ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang serupa. Kalau di manusia mungkin ya nanti kita bisa menerima input dari melihat gitu ya. Di komputer pun dicontoh dicontek hal yang sama. Ada jalur lagi yang tentang computer vision gitu ya. Atau manusia dari berkomunikasi untuk menghasilkan knowledge, membentuk model. Nanti di komputer pun ada NLP gitu ya, Natural Language Processing, dan beberapa hal-hal lainnya. Nah, ini konsep yang mau dicoba gitu ya, untuk membuat dengan goal utamanya tadi, membuat kecerdasan buatan, artificial intelligence. Dan di dalamnya lagi ada neural network. Nah, ini sama juga, mungkin mau mencontoh lagi gimana cara otak manusia itu bekerja dalam memproses input data yang masuk. Diperhatikan mulai diteliti, di riset gitu ya, gimana neuron yang ada di otak manusia itu bekerja setiap kali ada input data yang masuk, dan neuron itu bisa menghasilkan solusi atau menyimpulkan sesuatu sehingga membentuk pengetahuan, dan pengetahuan itu digunakan kemudian hari. Nah, di komputer tersebut, di komputer juga dicoba hal yang sama dengan membentuk neural network yang cara kerjanya mungkin sama dengan cara kerja otak manusia gitu ya. Sehingga neural network ini diharapkan menghasilkan sesuatu atau solusi dari data-data yang dia terima. Dan nanti lebih dalamnya lagi ada di bagian deep learning. Kurang lebih ini secara garis besar tentang AI, machine learning, neural network, dan deep learning. Mungkin nanti kalau teman-teman mulai explore tentang machine learning akan ketemu dengan istilah-istilah ini gitu ya. Dan di playlist ini, di video kali ini, kita akan lebih banyak bahas tentang machine learning, dan lebih spesifik lagi nanti membuat machine learning dengan TensorFlow.js gitu ya. Nanti mungkin juga akan bersinggungan dengan neural network, karena kita bisa membuat neural network dengan TensorFlow.js untuk meminta komputer mempelajari data yang kita berikan. Kita lanjut ke tentang machine learningnya. Ini tadi yang kita diskusikan sebentar tentang cara kerja otak manusia dalam menerima input data. Kemudian input data itu akan diproses oleh otak kita, dan otak kita ini akan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki atau membentuk pengetahuan baru dari pengalaman-pengalaman yang diterima, sehingga nantinya bisa menjawab pertanyaan menjawab kebutuhan pertanyaan dari data input yang diterima tersebut. Kalau saat ini mungkin kita akan sangat mudah ya membedakan mana kucing, mana anjing, mana gajah, ular, dan sebagainya. Karena kita sudah memiliki pengetahuan tersebut, pengetahuan ini. Gitu ya. Tapi kalau kita coba flashback lagi di saat mungkin masih kita umur 1-2 tahun, atau kalau teman-teman ada yang punya anak, di umur-umur tersebut kita harus memberikan input data dan men-training, memberi informasi untuk membedakan hal-hal tersebut. Mana kucing, mana anjing, mana jerapah, mana gajah gitu ya. Mungkin caranya macam-macam, bisa kita ajak ke kebun binatang gitu ya, untuk kita perkenalkan dengan masing-masing binatang tersebut, atau juga mungkin dengan gambar atau video sekarang gitu ya, untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada anak kita untuk memiliki pengetahuan tersebut. Nah, ini kalau di dalam machine learning nanti istilahnya jadi men-training sebuah model. Semakin kita banyak memberikan data, kita training model tersebut, semakin banyak nih pengetahuan yang dimiliki oleh mesin. Sama seperti juga manusia gitu ya. Kayak tadi kita itu membedakan mana kucing, mana anjing, mana gajah, mana ular, itu mungkin di machine learning nanti jadi seperti pengklasifikasian gitu ya. Kita berikan data input kepada mesin, kita minta mesin mempelajari data tersebut sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan,
atau model, mungkin nanti istilahnya di machine learning, kita training terus model ini, kita train model tersebut dengan data-data yang ada, sehingga mesinnya memiliki pengetahuan atau model yang cukup akurat gitu ya. Nah, seiring banyaknya data atau pengalaman yang diterima oleh mesin untuk belajar, nantinya modelnya semakin akurat dan bisa menjawab hal-hal yang sama dengan dengan kondisi tersebut gitu. Nah, kurang lebih ini yang mau dicontek gitu ya, dari konsep cara berpikir manusia. Mesinnya juga mau dibuat bisa belajar dari data-data yang ada, dari data-data yang dia terima, seperti itu. Ini konsepnya mungkin sebelum tadi kita masuk nanti ke studi kasus kita. Nanti kita coba menyelesaikan studi kasus kita dengan memberikan data yang ada kepada mesin untuk dia pelajari dan menemukan solusinya, menemukan modelnya, seperti itu. Ya, oke. Untuk di video pertama mungkin kita stop di sini karena udah cukup panjang videonya. Nanti kita lanjut di video berikutnya untuk kita mulai melakukan perhitungan untuk studi kasus kita. Ya, sampai ketemu di video berikutnya.